Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah ion kompleks. Yuk kita mulai. Ion kompleks itu nanti ada apa aja? Ingat, dalam ion kompleks ya. Dalam ion kompleks ada 5 yang wajib dipahami. Apa saja ya, dalam ion kompleks nanti ada 5. Yang pertama nanti kita akan mengenal yang namanya adalah AP. AP itu adalah atom pusat. Umumnya ya, saya bilang umumnya atom pusat ini merupakan umumnya adalah golongan unsur transisi umumnya. Bisa juga nanti ada golongan utama ya, aluminium itu juga bisa. Tapi umumnya itu merupakan golongan dari unsur transisi. Setelah kita tahu atom pusat, nanti kita harus tahu yang namanya adalah ligan. Ligan ini yang akan menyumbangkan pasangan elektron nanti ke atom pusat. Nah, ligan itu artinya yang diikat oleh atom pusat. Yang diikat oleh atom pusat. Itu namanya adalah ligan. Oke. Kemudian nanti kita akan tahu ada namanya yaitu BK. Ya. Ada namanya BK. BK itu adalah bilangan koordinasi. Kenapa saya sebut koordinasi? Karena ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi. Maka disebut bilangan koordinasi. Itu artinya apa? Yaitu jumlah ligan. Jumlah ligannya ada berapa? Oke. Kemudian yang harus diketahui lagi, selain dari atom pusat, ligan BK itu adalah muatan ion kompleks. Selain muatan ion kompleks, satunya lagi adalah yang disebut dengan namanya adalah bilog AP. Apa bilog AP? Berarti bilog dari atom pusat ya. Sekarang tak kasih contoh, misalkan saya punya Fe, kemudian dalam kurung Cn 6, oke, 3 min. Yuk kita mainkan. Inilah yang disebut dengan namanya ion kompleks. Kalau ada soal SO4 2 min atau Cl min, itu namanya adalah ion biasa. FeCN dalam kurung 6 3 min ini namanya adalah ion kompleks. Berarti inilah yang disebut dengan namanya AP, yaitu atom pusat. Cn inilah yang disebut dengan namanya ligan yang diikat oleh atom pusat. 6 ini merupakan apa? Merupakan BK, yaitu apa? Jumlah dari ligan. 3 min, nah 3 min ini merupakan muatan ion kompleks. Ini disebut namanya muatan ion kompleks. Oke. Sekarang kita cari bilognya. Total sama dengan min 3. Masih ingat Cn itu adalah min 1. HCN berarti H plus Cn min. 6 kali min 1 berarti ini min 6. Berarti jangan salahkan bilognya dari Fe adalah plus 3. Dari mana? 3 dikurangi 6 hasilnya min 3. Inilah namanya bilog atom pusat yang disebut dengan namanya bilog AP. Bilog atom pusat. Oke, kelima ini wajib paham ya. Oke, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa ion kompleks nanti terdapat yang namanya adalah kation kompleks. Yang kedua adalah ada namanya anion kompleks. Oke. Jadi ada namanya kation kompleks,
ada namanya anion kompleks. Kation berarti muatannya positif. Contoh, misalkan saya punya Zn dalam kurung NH3 tutup kurung 4 2 plus. Oke. Yang ini misalkan contohnya adalah Fe sama ya, Fe dalam kurung Cn 6 tutup kurung 3 min. Sudah saya berikan contoh ini. Ini muatannya adalah positif, berarti disebut kation. Ini negatif, disebut anion. Karena kompleks berarti anion kompleks. Yang ini adalah kation kompleks. Seperti tadi, maka kita perinci. Ini namanya adalah apa? Atom pusat, pinter. Yang ini namanya adalah ligan. Yang ini namanya apa? BK. Yang ini namanya apa? Muatan ion kompleks. Sudah paham ya? Oke. Kemudian totalnya sama dengan berapa? Yaitu plus 2. NH3 adalah senyawa, maka bilognya 0. 4 kali 0, 0 berarti Zn-nya ketemu adalah plus 2. Dari mana? 2 ditambah 0 hasilnya 2. Maka inilah yang disebut dengan namanya bilogs api. Setelah kita tahu ini, maka akan kita coba apa itu ligan, apa itu atom pusat. Kita mulai dari ligan dulu. Ligan. Masih ingat ligan yang diikat oleh atom pusat? Berdasarkan yang disumbangkan pasangan elektron, nanti ada yang satu pasang, ada dua pasang, ada lebih dari dua. Kalau satu pasang yang disumbangkan, maka ligannya disebut dengan istilahnya adalah monodentat. Monodentat. Artinya yang disumbangkan hanya satu pasang. Contohnya siapa aja? Nah, ini harus hafal juga. Contohnya adalah H2O. Kemudian contoh yang lain adalah NH3. Ini ligan netral, namanya adalah aqua. Kadang ada yang nyebut aquo. Kemudian ada namanya amin. Oke, ada lagi golongan F-, Cl-. Ini berarti ligan ion, namanya adalah fluoro. Ini namanya adalah kloro. Ada lagi Br-, bromo, iodo ya. OH-, hidrokso. Kemudian lagi ada namanya Cn-, cyano. Kemudian ada lagi SCN-, thiocyanato. Harus dihafalkan berserta ionnya. Ada lagi namanya adalah CO3 2-. Namanya adalah karbonato. Kemudian ada lagi C2O4 2-. Namanya adalah oksalato. Oke. Ada lagi namanya SO4 2-. SO4 2-. Namanya adalah sulfato. Ada lagi NO2- nitro, ada lagi S2O3 2- tiosulfato dan yang lain-lainnya. Ini monodentat. Contoh yang lain itu adalah bidentat. Nah, bidentat. Masih ingat B itu berapa? 2. Berarti yang disumbangkan 2 pasang. Contohnya adalah etilen diamin ya. Kalau saya buat rumusnya seperti ini, saya kasih warna biru ya. Yaitu etilen diamin berarti CH2, ini NH2, yang sini juga NH2. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah etilen diamin. Etilen diamin. Atau yang disingkat dengan namanya EN. Ada lagi dimetil glyoxin atau DMG ya. Rumusnya seperti ini, saya gambarkan CH3, kemudian C ada rangkapnya NOH, kemudian C ada rangkapnya sama NOH, di sini adalah CH3 yang disebut dengan namanya dimetil glyoxin. Dimetil glyoxin atau yang disebut dengan DMG. Oke, ada lagi yang namanya adalah heksadentat yang disebut dengan istilahnya polidentat ya.
Nah, lebih dari 2 itu namanya polidentat ya. Namanya heksadentat ya. Itu contohnya adalah etilen diamin ya. Saya tulis di sini etilen diamin, etilen diamina boleh ya, etilen diamina tetraasetat, tetraasetat, atau yang lebih dikenal dengan namanya adalah EDTA. Nah, ingat kalau 1 mono, kalau 2 bi, kalau lebih dari 2 namanya polidentat. Karena dia itu ada 6, maka lebih cenderung namanya heksadentat. Ini adalah ligannya. Sekarang kita beralih, namanya adalah atom pusatnya. Ini harus juga ngerti ya. Atom pusat. Oke. Atom pusat nanti ada yang untuk kation kompleks ya. Saya tulis ini ada yang untuk kation kompleks. Ada kation kompleks. Ada yang khusus untuk anion kompleks. Jadi namanya beda. Kompleks. Contoh, misalkan saya punya lambangnya Fe. Fe. Fe itu kation, kalau dia dalam bentuk kation kompleks, maka namanya adalah besi atau ferrum boleh. Tapi kalau nanti dalam bentuk anion kompleks, maka namanya adalah ferat. Dari kata ferrum. Ini harus ngerti juga. Kemudian ada lagi misalkan Cu yang beda ya, Cu. Itu adalah tembaga. Tembaga. Kalau dalam bentuk anion kompleks maka namanya adalah cuprat. Cuprat ya. Kemudian ada lagi misalkan Zn. Zn. Namanya adalah seng atau zinkum. Nah, nanti namanya adalah zinkat. Oke. Ada lagi Ag ya. Ag saya tulis di sini aja. Ag itu kalau nanti dalam bentuk kation kompleks namanya adalah perak. Kalau dalam bentuk anion kompleks namanya adalah argentat ya. Jadi kalau nanti ada Ag sebagai kation kompleks itu namanya adalah perak. Kalau sebagai anion kompleks namanya adalah argentat. Ini posisinya sebagai kation. Yang ini sebagai anion. Oke. Maksudnya kation apa? Kation kompleks, anion kompleks. Kemudian yang beda lagi, ingat-ingat, itu adalah Au. Au itu adalah emas. Sebagai anion kompleks, maka namanya adalah aurum, jadi aurat. Oke. Yang lainnya itu sama ya, kayak misalkan PT ya, PT itu nanti jadi platina, maka kalau anionnya maka menjadi platinat. Nah, jadi tinggal sama platina, yang ini platinat. Misalkan CO itu berarti kobalt, jadi kobaltat. Nah, kobalt jadi kobaltat gitu ya. Kalau Ni nikel menjadi nikelat ya. Ni itu nikel menjadi nikelat sama ya. Oke. Kemudian Mn mangan jadi manganat. Nah, seperti itu harus paham juga. Oke, sekarang kita ke tata nama. Gimana sih tata namanya aturannya? Tata nama ion kompleks. Tata nama ion kompleks. Saya bagi menjadi 2 supaya nanti lebih paham. Yang pertama khusus untuk kation kompleks. Yang ini untuk kation kompleks. Oke, gimana untuk kation kompleks? Yaitu kita tulis dulu namanya ion, kemudian kita tulis awalan, terus ditambah ligan,
ditambah atom pusat AP ditambah bilok AP, biloknya atom pusat. Nah, untuk atom pusatnya ini pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya, tapi nggak usah dikasih at. Biloknya nanti pakai angka Romawi dikurungi. Romawi. Ingat-ingat. Oke. Jadi ingat, ion ditambah awalan ditambah ligan atom pusat, bilok atom pusat. Untuk awalan ini nanti awalan ligan atau jumlah ligannya, kalau 1 maka ditulis mono seperti biasa. Kalau 2 di, kalau 3 itu adalah tri, kalau 4 adalah tetra, kalau 5 adalah penta, kalau 6 adalah heksa, dan seterusnya. Oke, saya buatkan contoh. Sini contoh supaya nanti paham ya. Misalkan saya punya contoh Cu, Cu dalam kurung NH3, oke, NH3 4 tutup kurung 2+. Yuk kita analisis gimana caranya. Langkah pertama tulis dulu namanya ion. Oke, awalan ini berapa jumlahnya? 4. 4 itu adalah apa? Tetra. Berarti ion tetra. NH3 apa sini? Amin. Berarti tetra amin. Karena dia positif, maka pakai bahasa Indonesianya. Cu itu apa? Tembaga. Tembaga berapa? Kita cari biloknya. Total sama dengan +2. Mencari bilok sesuai dengan muatannya. NH3 adalah senyawa. Bilok total senyawa adalah 0. 4 kali 0, 0. Berarti Cu-nya juga sama dengan +2. Berarti tembaganya ditulis dengan angka Romawi 2. Sudah selesai. Oke, gimana kalau lebih dari 1 ligannya? Nah, misalkan saya punya Cr dalam kurung H2O4. Oke, tutup kurung ya, Cl2, nah, tutup kurung, buka kurung, plus. Oke, ada 2 ligan yaitu H2O sama Cl. Maka kita pakai alfabet, ini aquo atau aqua, yang ini celoro, C, celo, atau kadang pakai C ya kalau bahasa Latinnya coro ya. Berarti ini lebih dahulu. Kita cari dulu biloknya supaya nanti mudah ya. Total sama dengan +1. Cl itu -1. 2 kali -1 berarti -2. H2O adalah senyawa berarti 0. 4 kali 0, 0. Supaya +1 maka Cr-nya adalah +3. 3 dikurangi 2 hasilnya +1. Maka bilok atom pusatnya adalah +3. Sehingga namanya adalah, kita tulis pertama adalah ion. Dulu mana? Dulu aqua. Ada berapa? 4. 4 itu adalah tetra. Berarti ion tetra. Aqua. Ada berapa nih? 2. 2 itu di kloro. Nah, oke. Pakai positif lagi. Maka pakai krom. Krom. Nah, oke. Romawi berapa? Romawi 3. Mudah kan ya? Ini adalah contoh untuk kation kompleks. Sekarang contoh untuk anion kompleks. Nah, jadi kation kompleks sudah, maka sekarang kita ke contoh namanya anion kompleks. Gimana kira-kira penamaannya? Oke, langkah pertama adalah kita tulis yaitu ion, sama ya, ditambah awalan, sama, ditambah ligan, ditambah atom pusat, ditambah bilok atom pusat. Sama, bedanya hanya di sininya, yaitu atom pusatnya itu pakai bahasa Latin ditambahi at. Kayak tadi ini, besi ferat, cuprat, zinkat, argentat, aurat. Nah, berarti ditambahi at, biloknya sama. Ini pakai angka Romawi. Oke, awalan juga sama. Nah, supaya paham, saya buatkan contohnya dulu.
contoh. Oke. Fe, nah, kayak tadi ya, Fe dalam kurung Cn 6, nah, buka kurung tutup kurung 3 min. Oke, kita cari dulu bilog atom pusat. Total sama dengan min 3. Cn itu min 1. Kok bisa dari mana? Cn, cyano, min 1. Berarti 6 kali min 1, min 6. Supaya min 3, berarti Fe-nya adalah plus 3. Inilah namanya bilognya atom pusat. Ingat ini negatif, maka nggak boleh pakai besi, maka pakai bahasa Latin ditambah at, maka besi berubah menjadi ferat. Sehingga namanya adalah ion. Awalannya 6, 6 itu adalah heksa. Ion heksa. Cn adalah cyano, heksa cyano. Pakai bahasa Latin berarti ferat. Bilognya berapa? 3, berarti Romawi 3. Oke, bisa kan ya? Nah, sekarang kita coba membentuk namanya senyawa kompleks. Setelah tahu ion kompleks, maka senyawa kompleks. Kalau teman-teman tahu NaCl, itu adalah senyawa biasa tersusun dari Na plus dan Cl-. Berarti Na plus sebagai kation biasa, Cl- sebagai anion biasa membentuk senyawa biasa. Kalau senyawa kompleks bisa jadi kation kompleks dengan anion kompleks, atau kation kompleks dengan anion biasa, atau kation biasa dengan anion kompleks. Oke, sekarang ada soal seperti ini, misalkan saya punya K3. Nah, buka kurung Fe Cn 6 tutup kurung. Kira-kira namanya apa? Supaya tidak bingung, maka triknya kita buat permisalan dengan senyawa biasa. Mungkin teman-teman pernah lihat namanya kalium fosfat K3PO4. Kalau kita ionkan itu jadi apa? 3K plus sama dengan PO4 3-. 3K plus PO4 3-. Maka ini juga kita bedah sama dengan yang ini. Berarti ini adalah 3K plus. Kemudian buka tutup. Totalnya berapa? 3-. Kita tulis 3-. Gitu aja supaya mudah. Baru ini kita tulis seperti biasa Fe dalam kurung Cn6 gitu. Namanya adalah kalium fosfat. Berarti kalium sudah menunggu di sini. Kalium. Oke. Sudah nggak ada ion lagi. Beda sama ini. Kenapa ini saya kasih tulisan ion? Ini juga saya kasih tulisan ion. Karena dia dalam bentuk ion kompleks. Kalau ini sudah dalam bentuk senyawa kompleks, maka ionnya udah hilang. Sehingga tinggal langsung kalium. 6 awalannya adalah heksa. Berarti kalium heksa. Cn adalah cyano. Oke, kita sudah mencari tadi FeCN6 ya, 3-, ketemu ion heksacyanoferat. Berarti tinggal kita tulis lagi kalium heksacyanoferat 3. Oke, mudah kan ya? Oke, supaya bisa lagi, saya tambahi satu lagi soal ya. Tambah satu soal lagi, silakan nanti coba. Gini, saya punya soal Zn. Oke, dalam kurung NH34 buka tutup SO4. Oke, gimana caranya? Gampang, kita bedah dulu. Masih ingat teman-teman, misalkan punya MgSO4, maka Mg-nya 2 plus SO4-nya 2-. Berarti SO4 ini sudah menunggu di sini adalah 2-. Maka sekotak ini totalnya harus 2 plus gitu. Tinggal kita tulis lagi di sini Zn dalam kurung NH34. Oke. Kation kompleks, maka Zn langsung seng bukan singkat ya. Nah, kita mainkan di sini total sama dengan kita cari bilognya ya. Bilognya total sama dengan plus 2. Karena ini senyawa adalah 0, maka bilog atom pusatnya adalah plus 2. Maka namanya adalah 4 itu apa? 4 itu adalah tetra. Berarti namanya adalah tetra.
NH3 adalah apa? Amin. Berarti tetra amin. Oke. Pakai positif, berarti pakai bahasa Indonesia, berarti seng. Seng berapa ini? Seng 2. SO4 adalah sulfat. Inilah namanya. Oke. Supaya paham lagi ya, supaya paham, maka saya buatkan latihan soal. Silakan nanti dicoba ya. Latihan soal, kalau sudah yakin dan bisa, silakan taruh di kolom komentar ya, supaya saya bisa tahu sejauh mana pemahaman dari teman-teman semua ya. Latihan soal, tuliskan nama senyawa kompleks berikut ini. Nama senyawa kompleks berikut ini. Oke. Yang pertama ya, itu adalah K, kemudian adalah Ag, Cn 2. Yang nomor 2, Cu, ini Cu ya. Oke. NH3 4, buka tutup gini ya. Cu, NH3 4, NO3 2 kali. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tulis. Nah ini, tuliskan rumus dari senyawa. Rumus dari senyawa, saya tulis warna hitam ya, yaitu besi 3 heksasiano ferat 2. Oke. Besi 3 heksasiano ferat 2. Oke, semoga bisa mengerjakan latihan soalnya dan paham selalu ya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya semakin banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ditunggu supaya video berikutnya lebih baik dan lebih menarik lagi. Kalau menginginkan video ini silakan dilihat di IG Soliu ya, silakan di-follow ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, sukses selalu, salam dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.